Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini akan membahas tentang pertemuan kembali Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub. Tapi sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Pertemuan kembali keluarga Yakub. Sejak kembalinya kafilah putra-putra dari Mesir tanpa Benyamin dan Yahuza, maka duka nestapa dan kesedihan Yakub makin mendalam. Ia tidak merasakan tidur bermalam-malam, mengenang ketiga putranya yang tidak berketentuan tempat dan nasibnya. Ia hanya terhibur bila ia sedang menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah agar mengaruniai kesabaran dan keteguhan iman terhadap ujian yang sedang ia alami. Ia kadangkala berkhalwat seorang diri, melepaskan air matanya bercucuran sebebas-bebasnya untuk melegakan dadanya yang sesak. Fisik Nabi Yakub makin hari makin menjadi lemah. Tubuhnya makin kurus hingga tinggal kulit melekat pada tulang. Ditambah pula dengan kebutaan matanya yang menjadi putih. Hal ini menjadikan putra-putranya khawatir terhadap kelangsungan hidupnya. Mereka menegurnya dengan mengatakan, "Wahai ayah, ayah adalah seorang nabi Allah yang daripadanya wahyu diturunkan, dan daripadanya kami mendapat tuntunan dan ajaran iman. Sampai bilakah ayah bersedih dan mencucurkan air mata mengenang Yusuf dan Benyamin? Kami sangat khawatir bahwa ayah akan menjadi binasa bila tidak menyadarkan diri dan berhenti mengenang Yusuf dan Benyamin." Yakub menjawab teguran putra-putranya itu mengatakan, "Kata-kata teguranmu bahkan menambahkan kesedihan hatiku dan bahkan membangkitkan kembali kenangan-kenanganku pada masa yang lalu, di mana semua anak-anakku berkumpul di depan mataku. Aku berkeyakinan bahwa Yusuf masih hidup, dan suara hatiku membisikkan kepadaku bahwa ia masih berkeliaran di atas bumi Allah ini. Namun, di mana ia berada dan nasib apa yang ia alami hanya Allah lah yang mengetahuinya. Bila kamu benar-benar sayang kepadaku dan ingin melegakan hatiku serta menghilangkan rasa sedih dan duka citaku, pergilah kamu merantau mencari jejak Yusuf dan berusahalah sampai menemukannya dan setidak-tidaknya mendapatkan keterangan di mana ia berada sekarang. Dan jangan sesekali berputus asa, karena hanya orang-orang kafirlah yang berputus asa dari rahmat Allah." Seruan Yakub dipertimbangkan oleh putra-putranya dan diterimanya sarannya. Setidak-tidaknya ia sekedar membesarkan hati si ayah dan meredakan rasa penderitaannya yang berlarut-larut. Dan sekalipun mereka merasa tidak mungkin mendapatkan Yusuf dalam keadaan hidup, namun bila mereka berhasil membujuk penguasa Mesir mengembalikan Benyamin, maka hal itu sudah cukup merupakan penghibur bagi ayah mereka serta obat yang dapat meringankan rasa sakit hatinya. Rancangan perjalanan dirundingkan dan terpilihlah Mesir sebagai tujuan pertama dari perjalanan mereka mencari jejak Yusuf sesuai dengan seruan Yakub. Dengan maksud sampingnya ialah membeli gandum untuk mengisi persediaan yang sudah berkurang. Tibalah kafilah putra-putra Yakub di Mesir untuk ketiga kalinya, dan dalam pertemuan mereka dengan Yusuf, wakil raja Mesir yang berkuasa, berkatalah juru cakap mereka, "Wahai paduka Tuan, keadaan hidup yang sukar dan melarat di negeri kami yang disebabkan oleh krisis bahan makanan yang belum teratasi memaksa kami datang kembali untuk ketiga kalinya mengharapkan bantuan dan murah hati paduka Tuan. Kedatangan kami kali ini juga untuk mengulang permohonan kami kepada paduka Tuan. Dapatlah kiranya adik bungsu kami Benyamin dilepaskan untuk kami bawa kembali kepada ayah yang sudah buta, kurus kering dan sakit-sakitan sejak Yusuf abang Benyamin hilang. Kami sangat mengharapkan kebijaksanaan paduka Tuan agar mengabulkan permohonan kami ini. Kalau dengan kembalinya Benyamin kepada pangkuan ayah dapat meringankan penderitaan batinnya serta memulihkan kembali kesehatan badannya yang hanya tinggal kulit melekat pada tulang." Kata-kata yang diucapkan oleh abang-abangnya menimbulkan rasa haru pada diri Yusuf dan tepat mengenai sasaran di lubuk hatinya, menjadikan ia merasakan bahwa masanya telah tiba untuk mengenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan dengan demikian akan dapat mengakhiri penderitaan ayahnya yang malang itu. Berucaplah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Masih ingatkah kamu apa yang telah kamu lakukan terhadap adikmu Yusuf? Tak kala kamu memperturutkan hawa nafsu, melemparnya ke dalam sumur di suatu tempat yang terpencil. Dan masih teringatkah olehmu tak kala seorang darimu memegang Yusuf dengan tangannya yang kuat, menanggalkan pakaian dari tubuhnya, lalu dalam keadaan telanjang bulat ditinggalkannya ia seorang diri di dalam sumur yang gelap dan kering.
kering. Lalu tanpa menghiraukan ratapan tangisnya, kamu kembali pulang ke rumah dengan rasa puas seakan-akan kamu telah membuang sebuah benda atau seekor binatang yang tidak patut dikasihani dan dihiraukan nasibnya. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh wakil Raja Mesir itu, tercenganglah para saudara Yusuf, bertanya-tanya kepada diri sendiri masing-masing, seraya memandang antara satu dengan yang lain. Bagaimana peristiwa itu sampai diketahui secara terperinci, padahal tidak seorang pun dari mereka pernah membocorkan berita itu kepada orang lain. Kemudian masing-masing dari mereka menyorotkan matanya, mulutnya, dan seluruh tubuhnya dari kepala sampai ke kaki. Dicarinya ciri-ciri khas yang mereka ketahui berada pada Yusuf semasa kecil. Lalu berbisik-bisiklah mereka, sejurus kemudian keluarlah dari mulut mereka secara serentak suara teriakan, "Engkaulah Yusuf!" "Benar," Yusuf menjawab, "akulah Yusuf. Allah dengan rahmatnya telah mengakhiri segala penderitaanku dan segala ujian berat yang telah aku alami. Dengan rahmatnya pula kami telah dikaruniai nikmat rezeki yang berlimpah ruah dan penghidupan yang sejahtera. Demikianlah barang siapa yang bersabar dan bertakwa serta bertawakal tidaklah akan luput dari pahala dan ganjarannya." Setelah mendengar pengakuan Yusuf, berubahlah wajah mereka menjadi pucat. Terbayang di depan mata mereka apa yang mereka perbuat terhadap adik mereka Yusuf yang berada di depan mereka sebagai wakil Raja Mesir yang berkuasa penuh. Mereka gelisah tidak dapat membayangkan pembalasan apa yang akan mereka terima dari Yusuf atas dosa mereka itu. Berkatalah saudara-saudara Yusuf dengan nada yang rendah, "Sesungguhnya kami telah berdosa terhadap dirimu dan bertindak kejam ketika kami melemparkan kamu ke dasar telaga. Kami lakukan perbuatan kejam itu terdorong oleh hawa nafsu dan bisikan setan yang terkutuk. Kami sangat sesalkan peristiwa yang terjadi itu yang berakibat penderitaan bagimu dan bagi ayah kami. Akan tetapi kini nampak kepada kami kelebihanmu di atas diri kami dan bagaimana Allah telah mengaruniakan nikmatnya kepadamu sebagai ganti penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan kami yang durhaka terhadap dirimu. Maka terserah kepadamu untuk tindakan pembalasan apa yang akan engkau timpakan di antara diri kami yang telah berdosa dan mendurhakaimu." Berucaplah Yusuf menentamkan hati saudara-saudaranya yang sedang ketakutan. Tidak ada manfaat menyesalkan apa yang telah terjadi dan menggugat kejadian-kejadian yang telah lalu. Cukup sudahlah bila itu semua menjadi pengajaran bahwa mengikuti hawa nafsu dan suara setan selalu akan membawa penderitaan dan mengakibatkan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosamu, karena Dialah yang Maha Penyayang serta Maha Pengampun. Pergilah kamu sekarang juga kembali kepada ayah dengan membawa baju kemejaku ini. Usapkanlah ia kepada kedua belah mata ayah yang insya Allah akan menjadi terang kembali. Kemudian bawalah ia bersama semua keluarga ke sini secepat mungkin. Maka bertolaklah kafilah putra-putra Yakub yang diliputi rasa haru bercampur gembira kembali menuju ke Palestina, membawa berita gembira bagi ayah mereka yang sedang menanti hasil usaha pencarian Yusuf yang disarankannya. Dan selagi kafilah sudah mendekati akhir perjalanannya dan hampir memasuki Palestina, ayah mereka Nabi Yakub memperoleh firasat bahwa pertemuan dengan Yusuf, putra kesayangannya, sudah berada di ambang pintu. Firasat itu diperolehnya sewaktu ia berkhalwat seorang diri di mihrab tempat ibadahnya bermunajat kepada Allah, berzikir dan bersujud seraya melepaskan air matanya bercucuran dan suara tangisnya menggema di seluruh sudut rumah. Suara tangisan air matanya berhenti bercucuran dan keluarlah ia dari mihrabnya berteriak, "Aku telah mencium bau tubuh Yusuf dan aku yakin bahwa aku akan menemuinya dalam waktu dekat. Ini bukan khayalan dan bukan pula bawaan kelemahan ingatanku yang selalu kamu tuduhkan kepadaku." Sejurus kemudian berhentilah kafilah di depan pintu rumah. Turunlah putra-putra Yakub dari atas unta masing-masing, beramai-ramai masuk ke dalam rumah dan memeluk ayah mereka sambil mengusap baju kemeja Yusuf pada kedua belah matanya. Seketika itu pula terbuka lebarlah kedua belah mata Yakub, bersinar kembali memandang wajah putra-putranya dan mendengar kisah perjalanan putra-putranya dan bagaimana mereka telah menemukan Yusuf bersama adiknya Benyamin. Disampaikan pula kepada ayah mereka seruan dan undangan
tangan Yusuf agar semua keluarga berhijrah ke Mesir dan bergabung menjadi satu di dalam istana. Dan segera berkemas-kemaslah Yakub sekeluarga menyiapkan diri untuk berhijrah ke Mesir. Sesampai di Mesir, dirangkulnyalah si ayah oleh Nabi Yusuf seraya bercucuran air mata setiba Yakub di halaman istana bersama seluruh keluarganya. Demikian pula ayah yang tidak ketinggalan mencucurkan air mata, namun kali ini adalah air mata suka dan gembira. Semuanya pada merebahkan diri bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah serta penghormatan bagi Yusuf. Kemudian dinaikkannya ayah dan ibu tirinya yang juga saudara ibunya ke atas singgasana seraya berkata, "Wahai ayahku, inilah dia takbir mimpi yang dahulu itu menjadi kenyataan, dan tidak kurang-kurang rahmat dan karunia Allah yang telah mengangkatku dari sumur, mengeluarkan aku dari penjara, dan mempertemukan kami semua setelah setan telah merusak hubungan saudara antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Kemudian Yusuf mengangkat kedua tangannya berdoa, "Ya Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan mengajarkan kepadaku pengetahuan serta kepandaian mentakbir mimpi. Ya Tuhanku, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, beriman dan bertakwa, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh." Kisah ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 87 sampai 101. Pelajaran yang didapat dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, penderitaan yang dianggap itu suatu musibah adalah menjadi permulaan dari kebahagiaan dan menjadi kesejahteraan yang tidak diduga. Maka seorang mukmin yang percaya kepada takdir tidak sepatutnya merasa kecewa dan berkecil hati bila tertimpa suatu musibah dalam harta kekayaannya, kesehatan jasmani, atau keadaan keluarganya. Ia harus menerima cobaan Allah itu dengan penuh kesabaran dan tawakal, seraya memohon kepada Allah agar melindunginya dan mengampuni segala dosanya. Kalau musibah yang ditimpakan kepadanya itu merupakan peringatan Allah kepadanya untuk bertaubat. Dan sebaliknya, bila seseorang mukmin memperoleh nikmat dan karunia dari Allah berupa perluasan rezeki, kesempurnaan kesehatan, dan kesejahteraan keluarga, ia tidak sepatutnya memperlihatkan sukacita dan kegembiraan yang berlebih-lebihan. Ia bahkan harus bersyukur kepada Allah dengan melipat gandakan amal solehnya sambil menyadarkan diri bahwa apa yang diperoleh itu kadang-kadang bisa dicabut kembali oleh Allah bila Allah menghendakinya. Itulah tadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan hikmah-hikmah yang terdapat dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.